wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk bangsa Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya Rahmawati dalam acara Jejak Islam. Kali ini Rahma sedang berada di alun-alun Pancasila, Kota Salatiga. Pemirsa, kali ini Rahma akan mengajak pemirsa untuk menyambangi masjid tua yang ada di Kota Salatiga. Saat ini Rahma akan menuju ke Masjid Damarjati. Seperti apa bangunan dan filosofinya? Mari ikutin terus Jejak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Damarjati dan Masjid Kauman yang berlokasi di Salatiga boleh dikatakan sebagai cikal bakal berkembangnya sejarah agama Islam di kota Salatiga yang hati beriman. Sebagai kota yang memperoleh julukan sebagai kota tertoleran se-Indonesia, maka jejak Islam melalui kedua bangunan cagar budaya tersebut di Salatiga tidak terlepas kontribusinya telah mewujudkan daya saing Salatiga menuju kota wisata religi. Oleh sebab itu, kami atas nama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga menghimbau, di era pandemi COVID-19 ini, marilah segenap jamaah yang akan memakmurkan masjid tersebut tetap mengedepankan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat, tanpa mengurangi hak kita untuk bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Rahma sudah berada di dalam Masjid Damarjati. Saat ini Rahma sudah bersama dengan Bapak Haji Sumadi. Bapak, saya Rahmawati. Di masjid ini, saya ingin bertanya untuk tokoh dari Bapak Ronos Ndeko atau tokoh dari pendiri masjid ini sendiri, itu seperti apa, Bapak? Terima kasih, Mbak Rahma. Pada saat itu, kedua kiai yang ditugaskan dari Kasunanan Surakarta, yaitu Kiai Kirono Setiko dan Kiai Siroduddin, itu untuk mengadakan mata-mata. Akhirnya masuk di kampung kerajaan dan berdomisili di kerajaan sampai beberapa waktu. Akhirnya membuat musola ini, Kiai Siroduddin tetap di kerajaan untuk melanjutkan perjuangannya sebagai pengikut Laskar Diponegoro. Baik Bapak, untuk peninggalan dari Masjid Damarjati ini yang masih ada saat ini kira-kira apa ya Pak? Peninggalan sampai saat ini memang dulu tidak ada bahan atau alat, hanya sebuah beduk dan suro itu. Dan suro itu sekarang menjadi masjid. Dan masjid inilah yang dilestarikan sampai sekarang, sudah direhab beberapa kali itu. Iya, Bapak. Untuk menjadikan nama Damarjati itu awalnya namanya Kiai Siroduddin. Dari masyarakat yang ada di lingkungan ini untuk melestarikan nama beliau, akhirnya
renovasi suro atau langgar yang sudah 2 kali itu dijadikan masjid, namanya Masjid Damarjati. Dan beliau sedo tidak dimakamkan kemana-mana, tapi kehendak masyarakat setempat dan kota Salatiga khususnya hanya dimakamkan di seberang jalan itu, dan makamnya sampai saat ini masih dikunjungi banyak jamaah. Baik, terima kasih. Iya pemirsa, itu tadi sejarah dari Masjid Damarjati, yang dimana kedua masjid ini adalah menjadi cikal bakal perjalanan Islam yang ada di kota Salatiga. Ya baik Bapak, jika saya ingin melihat makam dari pendiri sini, apakah bisa Bapak kira-kira? Bisa, saya bisa mengantarkan, mari saya antarkan. Sekedar Bapak. Ya pemirsa, dari cerita atau sejarah berdirinya Masjid Damarjati ini, semoga bisa mengedukasi pemirsa. Sebelumnya kita akan melanjutkan perjalanan kita, yaitu menuju ke makam pendiri dari Masjid Damarjati. Tadi saya menyampaikan Mbah Kyai Damarjati yang makamnya di sini, ini makamnya. Berarti ini makam Kyai Ageng Damarjati ya, ini pendiri Islam yang membuat masjid, bahkan penyebar Islam di Salatiga yang tertua sejak tahun 1826. Ya, ini makamnya, dan akhirnya disareke atau dimakamkan di tempat ini. Ya baik Bapak, untuk makam ini sendiri itu sudah berapa kali direnovasi Bapak? Ya, ini makam ini direnovasi sudah 2 kali. Baik Bapak, dari Bapak sendiri untuk pemirsa di rumah, mungkin pesan saat kita menyambangi di makam itu kira-kira harus seperti apa? Ya, bisa dijelaskan? Harapan saya Mbak Rahma ini untuk menjadikan teladan bahwa orang berjuang itu bermacam-macam. Nah, ini perjuangan Mbah Kyai Damarjati itu sungguh sangat mulia, karena saat itu mengikuti Pangeran Diponegoro itu harapannya untuk melawan penjajah, untuk merebut kemerdekaan khususnya bangsa Indonesia. Maka harapan saya, marilah kita selalu bisa mengikuti jejak Mbah Kyai Damarjati yang menjadi laskarnya Pangeran Diponegoro pada saat itu. Iya, Bapak. Di salah satu ruas Lawang Diponegoro, tepatnya di persimpangan Jalan Wahid Hashim, berdiri sebuah masjid dengan nama Al-Atif. Orangnya akrab dengan nama Masjid Syami karena berada di pinggir bangunan. Di sini sebenarnya saya berkembang di kalau ini adalah tempat sudah tahun berjalan musik dan santai. Baik pemirsa, tadi Rahma sudah mengajak pemirsa ke Masjid Damarjati. Saat ini Rahma sedang berada di Masjid Jami Al-Atiq yang tempatnya ada di Jalan Kiai Haji Muhammad Wahid Hasim 2 Salatiga. Saat ini Rahma sedang bersama dengan Kang Wahyu. Ya. Nah, Kang Wahyu, perkenalkan, nama saya Rahma. Saya ingin bertanya tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Masjid Jami Al-Atiq ini. Ya. Semangat. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Masjid Besar Al-Atiq Kauman Salatiga ini, antara lain yang pertama adalah majelis taklim Ahad pagi yang ya. dilaksanakan setiap pagi hari Ahad pukul 7 sampai 9 pagi. Sejarahnya itu majelis taklim itu dimulai pada tahun 93 yang diprakarsai oleh Dr. Andes Haji Ahmadi dari Boyolali. Kemudian mubelik pertama adalah Kiai Haji Mukhlisin dari Gunung Pati, Pondok Pesantren Al-Uswah Semarang. Kemudian ada kegiatan selain itu, yaitu kegiatan ngaji anak-anak TPA yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Kamis pukul 4 sampai pukul 5. Kemudian berlanjut pada ba'da maghrib dilakukan ada pengajaran tahfidzul Quran, dan untuk saat ini yang mengikuti kegiatan tersebut adalah santri-santri laju, karena yang mungkin saat ada pandemi corona, maka baru diliburkan. Iya, baik. Selain kegiatan jamaah atau peribadahan yang dilakukan di Masjid Jami ini, ada juga TPA ya, pembelajaran seperti anak-anak yang ngaji, terus waktu maghrib sampai isya ada tahfidzul Quran. Nah, selain kegiatan peribadahan yang ada di sini, apakah ada kegiatan seperti remaja masjid atau yang lain mungkin? Ya, selain itu juga ada kegiatan-kegiatan tahunan PHBI, seperti peringatan-peringatan Hari Besar Islam. Itu juga dilaksanakan karena pada saat ini baru pandemi, maka itu ditiadakan. Pada tahun-tahun yang sebelumnya juga telah dilaksanakan, seperti ada khitanan massal, ada peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan yang lainnya yang kaitannya dengan Hari Besar Islam. Nah, selama pandemi ini, kegiatan apa saja yang masih dijalankan di masjid ini? Untuk sementara yang masih berlangsung di musim pandemi ini, yaitu majelis taklim maghrib pagi tadi, kemudian TPA dan ma'had tahfidzul Quran, dan sholat berjamaah seperti hari-hari biasa. Baik, terima kasih Kang. Saya mohon izin dulu mau masuk. Terima kasih. Sekilas, masjid ini tampak biasa saja. Wujudnya dari luar memang tak terlalu berbeda dengan masjid-masjid yang lain, kecuali ukurannya yang cukup megah dengan kubah dan minaret. Ungkapan menarik berbahasa Jawa di dekat tempat berwudu mengingatkan kita untuk merapikan alas kaki sebelum merapikan hati. Interior dalamnya khas Jawa dengan atap limasan menyerupai joglo, dengan fungsi hijau tua yang mendelat adem. Pilarnya sekilas mirip tubuh golong bilik alias tubuh Jogja sebelum ditukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masjid Besar Kauman Salatiga adalah didirikan oleh Tentara Pangeran Diponegoro pada tahun 1832 Masehi, bertepatan dengan 1247 Hijriah. Masjid ini didirikan oleh Tentara Pangeran Diponegoro yang bernama Ronostiko. Masjid Al-Atiq Kauman Salatiga diberi nama Al-Atiq diinspirasi oleh ayat 29 dari surat Al-Hajj, di mana di situ tertera namanya Baitul Atiq,
Yang dimasukkan Baitul Atiq adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Nah, Al-Atiq ini mengambil dengan istilah Atiq, kuno, ataupun lama, atau orang Indonesia Masjid Antik, yakni kuno. Di mana Masjid Besar Al-Atiq Salatiga ini dikatakan kuno karena banyak peninggalan-peninggalan yang peninggalan itu bisa dilihat sampai sekarang. Antara lain, yakni kubah di belakang saya, di Imaman itu ada satu mimbar ataupun namanya mihrab. Di situ tertulis tahunnya 1247. Satu. Kemudian peninggalan yang lain, itu ada jam matahari yang berada di depan masjid. Yang ketiga, bangunan masjid kuno ini dulu semuanya jati dan besar-besar. Kemudian selain itu juga ada beduk, kentongan itu. Kemudian soko ini di dalamnya itu ada kayu jati yang juga setinggi ini. Nah, ini soko 4 ini. Gitu. Kemudian ada pagar yang mengelilingi masjid ini yang sekarang dipasang di Serambi itu. Masjid Besar Kauman Al-Atiq ini yang memberi nama adalah Kiai Haji Dimyati almarhum, ya, sebagai ketua takmir dan juga dulu menjadi hakim agama di Salatiga. Kemudian tokoh yang internasional yakni Bapak Kiai Haji Zubair Al-Jailani, nah, yang beliau meninggal pada tahun 1990. Tokoh-tokoh yang lain seperti Bapak Kiai Haji Abdul Mukti, nah, itu yang memelihara juga masjid. Kemudian Bapak Kiai Haji Makmuri, nah, kemudian ada lagi Bapak Kiai Fatkatullah Abdul Mukti, nah, kemudian ada lagi Bapak Kiai Muhson, nah, yang pada waktu itu juga membina pondok di Kauman, Bapak Kiai Muhson. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yakni almarhum Bapak Kiai Haji Bakri Tolhah sebagai Kepala Kementerian Agama Kota Salatiga sejak tahun 1977 dan meninggal tahun 2005. Nah, kemudian tokoh-tokoh yang lain ada yakni Bapak Kiai Haji Muhammad Adnan, dulu lurah. Kemudian Bapak Haji Masyudi Abdullah, Bapak Ragil Surahman, Bapak Ahmad Sinwan, Bapak Junaidi, Bapak Kiai Hanafi Abdullah sebagai muadzin yang cukup lama. Kiai Haji Bapak Kiai Hanafi Abdullah, ya. Kemudian yang terakhir sebagai ketua takmir saya. Yang berikutnya adalah kegiatan masjid. Dan kegiatan masjid setiap Ramadan itu adalah ada buka bersama di Serambi masjid itu. Kemudian kegiatan TPA tetap berjalan. Kegiatan Ahad pagi, setiap pengajian Ahad pagi mengambil
mubalik dari Semarang, Salatiga, Solo, Boyolali. Sampai sekarang masih berjalan sudah 23 tahun. Hasilnya adalah mendukung berdirinya atau perbaikan masjid di Kauman Salatiga seperti ini. Itu dorongan dukungan dari jamaah pengajian Ahad pagi. Itulah sekedar riwayat singkat. Nah, Masjid Besar Ati Kauman Salatiga yang didirikan oleh Bapak Kiai Ronostiko yang makamnya berada di Belotongan Salatiga. Sampai di sini perjalanan jejak Islam bersama Rahma di kota Salatiga yang bertempat di Masjid Damarjati dan Masjid Al-Atiq, yang dimana keduanya memiliki persamaan yaitu pendiri dari masjid tersebut. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Saya Rahmawati bersama kru mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.